Haleluya, Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap kita melalui program Bible and Coffee. Saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena Tuhan Yesus jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita juga memulai hari bersama dengan firman Tuhan, karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Selama Tuhan menyertai kita, selama Tuhan menolong kita, selama Tuhan membela kita, maka dengan gagah perkasa kita dapat berkata, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Apapun yang kita hadapi, Yesus memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak umat Tuhan kembali untuk melayani bersama-sama dengan saya. Kita diberikan hidup untuk menjadi berkat, ya kan? Kita diberikan kesempatan juga untuk menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan lainnya. Kita yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Kembali bagikan, saudara dikasih dalam Tuhan, renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, sehingga akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagikan kembali renungan singkat ini agar banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut dikuatkan dan juga boleh turut mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak pernah melihat Tuhan jauh dari kami. Tuhanlah yang membela perkara kami. Tuhanlah yang menopang dan meneguhkan setiap langkah hidup kami, karena kami tahu Tuhan ada dan menyertai langkah hidup kami. Bapa, kami rindu firman-Mu. Kami rindu buka hati kami. Biarlah rasa lapar dan haus akan firman-Mu terus ada dalam hati dan hidup kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Saudaraku, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan itulah yang menopang hidup kita. Kasih setia Tuhan itulah yang memelihara kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan buat setiap kita, bagaimana kita mesti mengingat selalu akan hal ini. Bukan aku, melainkan Kristus. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu, tapi karena Tuhan menyertaiku. Nah, ini terjadi dalam kehidupan Daud, sudah dikasih dalam Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 17 dan 18. Nah, ini gampang diingat ya. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai dengan 18. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Perhatikan saudara. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Jadi suatu kali Saul suruh orang-orangnya untuk mencari seorang pemain kecapi dengan baik. Lalu jawab seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, ia seorang prajurit, ia pandai bicara, ia elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan dari hamba Saul ini kepada Saul adalah kelebihan-kelebihan dari seorang yang bernama Daud. Dia berkata apa? Dia pandai main kecapi, ia pahlawan yang gagah perkasa, ia seorang prajurit, ia pandai bicara, ia elok perawakannya. Wah, ini kelebihan Daud di mata seorang hamba yang memberitahukannya kepada Saul. Tapi di akhir dari semua itu harus dilihat. Dia bilang apa? Tuhan
menyertai dia. Jadi yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang bisa kita buat. Yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang menjadi kelebihan kita. Tapi yang terpenting adalah Tuhan yang menyertai saya. Buat apa kita bisa segala sesuatu? Buat apa kita pandai segala sesuatu? Buat apa kita lebih segala sesuatu kalau Tuhan tidak menyertai kita? Selesai, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini yang terpenting dalam hidup ini bukanlah apa yang kita bisa buat, bukanlah apa yang kita miliki, tapi yang terpenting adalah siapa yang menyertai saya. Wow, kalau kita tahu kita disertai Tuhan, mungkin engkau punya keterbatasan, mungkin engkau punya kekurangan, mungkin engkau punya kelemahan. Lihat Musa ketika diutus Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Musa bilang, aku tidak pandai berbicara, tapi aku, kata Tuhan, menyertai kamu, kuasaku menyertaimu. Itu yang menjadi kelebihan Musa. Sehingga akhirnya dengan kuasa Tuhan, Musa yang dengan penuh keterbatasan bisa dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Demikian pula Yesaya, seorang yang najis bibir. Demikian pula Yeremia, seorang yang akunya masih muda. Bukan soal apa yang menjadi kelemahan saudara dan saya, tapi siapa yang menyertai saudara dan saya. Wow, ini yang mesti kita pegang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, tapi jangan sampai kekurangan keterbatasan kita melupakan kita bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kapan kita jadi orang-orang yang disertai Tuhan? Ketika kita menyadari Kristus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kapan kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan? Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Kapan kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan? Ketika kita tahu hidup kita ada dalam genggaman dan tangan Tuhan. Itulah menjadi tanda buat setiap kita bahwa apapun yang menjadi kekurangan keterbatasan saya tidak bisa menghilangkan kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya keterbatasan. Atau mungkin saat-saat ini kita sedang usaha, sedang bekerja di tempat-tempat yang kata orang tempat ini adalah tempat yang susah. Kata orang usaha ini adalah usaha yang gampang jatuh. Tapi ingat, siapa yang menyertaimu lebih penting daripada apa yang orang sampaikan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang menyertaimu itu lebih penting daripada apa yang disampaikan orang-orang mengenai kekurangan, keterbatasan apa yang dia sampaikan kepadamu. Karena itu yang perlu kita pegang adalah, Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Ayo sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Amin. Kita perlu penyertaan Tuhan. Karena ketika kita disertai Tuhan, badai tetap ada, saudara. Bukan berarti ketika kita disertai Tuhan kita tidak punya masalah. No. Tapi ketika kita disertai Tuhan, kita kuat. Ketika kita disertai Tuhan, kita lihat perkara-perkara dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita disertai Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan, di dalam kelemahanku, kalau ada disertai Tuhan, aku menjadi kuat. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan hal ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, yang terpenting bukan apa yang bisa kita buat, yang terpenting bukan apa yang bisa kita kerjakan, yang terpenting bukan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan saya, tapi yang terpenting adalah siapa yang menyertai saya. Buat apa saya skill segala sesuatu, saya jago main musik, saya pintar akan segala sesuatu, tapi kalau tidak disertai Tuhan, engkau akan jadi orang-orang jahat, engkau akan jadi memakai segala apa yang bisa engkau kerjakan untuk menghalalkan segala cara. Itu sebabnya pastikan takut akan Tuhan harus kita miliki. Karena ketika kita mulai takut akan Tuhan, hidup kita disertai Tuhan. Ketika hidup takut akan Tuhan, maka ada saja promosi-promosi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada saja rencana-rencana Tuhan yang Tuhan selipkan dalam agenda-agenda kehidupan kita. Karena itu hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, hidup ini bukan soal saya, tapi soal siapa yang menyertai saya. Sama-sama bilang sama saya, it's about Jesus. Ini hanya bicara tentang Yesus. Amin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Apa yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan titipkan, biarlah kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami mengerti ini bukan soal kami, ini tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi berkat buat orang lain.
Bagaimana Tuhan memperlengkapi kami untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami menyadari yang terpenting adalah Tuhan menyertai. Bukan soal apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan, bukan soal apa yang kami miliki, tapi semua karena Tuhan yang menyertai. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapak hamba berdoa sehingga firman termaterai, hati umat Tuhan diberkati Tuhan, hidup mereka diarahkan Tuhan dalam jalan-jalan Tuhan sempurna. Hamba berdoa juga buat yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang berbeban berat, mengalami pergumulan, biar Tuhan yang memberikan kelegaan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Yang terpenting adalah disertai Tuhan. Ya kan? Punya segala sesuatu kalau tidak disertai Tuhan buat apa? Tapi sebaliknya, kalau kita pas-pasan tapi disertai Tuhan, kita hebat, kita cakap dalam menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.